Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun waktu Anda saat ini. Kita bertemu pada kesempatan hari ini, kali ini untuk membahas tentang prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rekan-rekan, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah institusi pemerintah atau sebuah institusi yang menggunakan anggaran, baik itu anggaran pemerintah maupun anggaran daerah, prosedur pengadaan barang dan jasanya tidak dapat dilaksanakan dengan sekehendak hati. Ada tahapan-tahapan, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yang harus dikuasai dalam prosedur pengadaan barang dan jasa. Satu hal lagi, prosedur pengadaan barang dan jasa tidak hanya sekedar prosedur untuk membeli peralatan, mengambil, kemudian mendelivery ke tujuan, tetapi juga memiliki ilmu-ilmu tertentu, dan muaranya kalau kita mempelajari ilmu ini adalah sertifikat ahli untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, modul ini disusun untuk mempersiapkan Anda dalam memperoleh sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa. Rekan-rekan yang berbahagia, untuk pengadaan barang dan jasa, modul ini terdiri atas beberapa modul. Saya sengaja untuk memecah modul-modul tersebut agar mudah dipahami, agar mudah dipelajari, dan nantinya setiap modul akan diakhiri dengan kuis maupun ujian yang akan menilai kemampuan Anda pada modul-modul tersebut. Baik, kita akan masuki modul pertama yang akan kita bahas pada hari ini. Modul pertama untuk pengadaan barang dan jasa adalah prinsip dasar, dasar hukum, ruang lingkup, dan etika pengadaan. Yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa ini tidak lepas daripada sebuah jargon daripada pemerintah kita, yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita ketahui bersama, banyak sekali pejabat-pejabat kita, baik yang telah menjabat bahkan yang sedang menjabat saat ini, itu menikmati suatu hotel yang lain dibandingkan hotel-hotel yang biasa mereka tempati bersama. Apa namanya? Nah, yaitu Hotel Prodeo. Mengapa? Nah, kita lihat pada layar kita pada hari ini. Ada 8 titik rawan korupsi yang disebutkan oleh Bapak Presiden SBY pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan di Monas pada tanggal 9 November tahun 2008. Dari 8 titik rawan korupsi ini, kita lihat yang nomor 5, pengadaan barang dan jasa. Kita mengetahui bersama begitu banyak pemberitaan-pemberitaan, informasi-informasi seperti mantan menteri kita yang ditahan gara-gara pemadam kebakaran, mantan menteri yang ditahan karena pengadaan kompor dan lain sebagainya. Kita lihat hal yang sangat sederhana. Tapi mengapa mereka sampai terjebak? Karena mereka melupakan prinsip-prinsip dasar serta aturan-aturan pengadaan barang dan jasa. Para peserta, rekan-rekan, para pemirsa yang mengikuti modul ini, pada prinsipnya, prinsip dasar daripada pengadaan barang dan jasa terdiri atas 6, yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan non-diskriminatif, serta yang paling akhir adalah akuntabel. Pengertian masing-masing saya yakin sudah di luar kepala kita semua, sehingga kita tidak membahas lebih detail untuk hal ini. Berikutnya adalah apa sih dasar hukum yang melandasi tentang prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau kita berbicara masalah dasar hukum, inti dasar hukum daripada pengadaan barang dan jasa seperti yang kita lihat di layar kita saat ini adalah Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 yang orang-orang pengadaan barang dan jasa paling kenal dengan istilah Kepres nomor 80 tahun 2003. Tapi seperti kita ketahui bersama, dasar hukum ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perubahan-perubahan kebutuhan yang ada dalam setiap tahunnya. Sehingga Kepres nomor 80 tahun 2003 sejak pembentukannya hingga saat ini telah mengalami 7 kali perubahan. Mulai perubahan pertama yaitu Perpres nomor 61 tahun 2004 hingga perubahan ketujuh yaitu Perpres nomor 95 tahun 2008. Kepada Anda yang hendak melanjutkan modul ini dalam pelajaran tentang pengadaan barang dan jasa, Kepres nomor 80 tahun 2003 dan seluruh perubahannya adalah bahan yang wajib untuk dibaca, wajib untuk dipahami, dan untuk dilaksanakan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Dan sekilas info, di bagian bawah kita bisa melihat ada revisi peraturan presiden yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2010 ini. Pada saat rekaman ini dibuat, ini masih berada di meja Bapak Presiden dan masih belum ditandatangani oleh beliau, sehingga masih dianggap sebagai revisi Perpres dan belum memiliki nomor untuk pelaksanaannya. Apa saja sih yang diatur dalam bentuk Kepres nomor 80 tahun 2003 ini? Yang diatur ada beberapa hal, ya. Yang paling pertama adalah apabila di dalam sebuah institusi pemerintah hendak membeli atau hendak berbelanja pengadaan barang dan jasa, hendak mengadakan barang dan jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN atau APBD. Jadi ingat, kapan anggaran tersebut berasal dari APBN maupun APBD, maka aturan-aturan pengadaannya itu harus tunduk kepada keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003. Yang kedua, apabila pengadaan barang dan jasa tersebut sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman hibah luar negeri, maka ikut kepada aturan pemberi hibah yang pertama, dan yang kedua adalah Kepres nomor 80 tahun 2003. Dan yang terakhir, pengadaan barang dan jasa untuk investasi di lingkungan BI dan lain sebagainya yang dapat Anda lihat pada layar Anda masing-masing. Jadi misalnya sekolah atau perguruan tinggi itu berasal dari uang kepala sekolah atau uang rektor, maka proses pembelanjaannya tidak perlu ikut kepada Kepres nomor 80. Jadi kalau misalnya Anda hendak berbelanja di institusi Anda untuk pengadaan barang dan jasa dan tidak ingin patuh terhadap aturan ini, maka silakan menggunakan uang pribadi masing-masing. Kemudian selanjutnya, apa saja sih kebijakan-kebijakan umum dalam proses pengadaan barang dan jasa? Ada di layar kita masing-masing, kita bisa lihat, yaitu pemanfaatan produksi dalam negeri, kemudian menggunakan peran usaha kecil, menyederhanakan ketentuan. Ini yang paling penting. Kita tidak boleh mempersulit ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ada untuk proses pengadaan barang dan jasa. Kita harus mempercepat proses tersebut mulai daripada awal pendaftaran sampai ke pengambilan keputusan. Kemudian berikutnya, kita harus meningkatkan profesionalisme, kemudian meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, karena dalam proses pengadaan barang dan jasa, seluruh proses pembayarannya tetap harus memperhatikan aturan-aturan perpajakan. Dan yang paling terakhir kita lihat di bagian bawah, bahwa aturan kebijakan umum ini adalah mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang dan jasa pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas. Jadi tidak ada hal yang sifatnya rahasia, hal-hal yang sifatnya hanya diketahui pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir adalah etika pengadaan. Ada beberapa etika-etika pengadaan yang harus dilihat, yaitu harus ada melaksanakan secara tertib, profesional, tidak saling mempengaruhi, bertanggung jawab, menghindari konflik interest, pemborosan dan kebocoran uang, dan yang paling penting lagi, jangan menjanjikan dan menawarkan hadiah atau gratifikasi. Ini adalah akhir daripada modul pertama, dan kita akan berjumpa pada modul kedua yang akan lebih detail membahas tentang jenis-jenis pengadaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.